Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Norma Astuti dari SMA Negeri 1 Paringin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan argumen sebagai tim oposisi dari mosi. Dewan ini akan mewajibkan orang tua mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya menolak dengan tegas bahwa kelayakan akan diwajibkan untuk orang tua. Saudara dari tim pemerintah mengatakan bahwa pola asuh dari orang tua dapat memengaruhi kepribadian anak di masa depan. Saya dengan tegas menolak anggapan dari tim pemerintah tersebut. Karena tidak hanya pola asuh dari orang tua, tetapi banyak sekali faktor yang memengaruhinya, seperti lingkungan dan pola pikir anak. Jika orang tua yang mengasuh dengan baik dan lembut, tetapi lingkungan dan pola pikir anak mengikuti cara lingkungan tersebut, maka pola asuh dari orang tua akan sia-sia. Anak merupakan buah hati yang sangat dicintai. Tentu saja kita harus mempersiapkan memiliki anak. Tetapi dengan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan itu, melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana pada Undang-Undang Pasal 28B Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain melanggar hak asasi manusia, ada dua faktor lain yang membuat saya ragu terhadap argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah, yaitu kemampuan dan jaminan. Kemampuan yang dimaksud oleh saya merupakan tidak hanya satu faktor yang membuat orang tua menjadi layak atau tidaknya sebagai orang tua. Faktor luar lainnya, sebagai contohnya lingkungan. Seperti yang telah saya katakan awal tadi, pola asuh orang tua bukanlah salah satunya untuk menjadikan dia layak atau tidaknya sebagai orang tua. Tetapi faktor luar lainnya seperti lingkungan yang akan beradaptasi dengan seorang anak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa pada 2022. Jumlah tersebut naik 1,13% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 272,68 juta jiwa. Dengan penduduk yang sebanyak ini, seberapa persen pemerintah akan menjamin program ini berhasil? Sebagai contoh, kasus dari BLT yang gagal karena adanya penerima Kementerian Sosial yang tidak valid, sehingga menjadi salah satu penyebab penyaluran bantuan langsung tunai BLT pengalihan subsidi bahan minyak bakar BBM yang tidak tepat sasaran. Penyebabnya, masyarakat yang tidak berhak menerima, tetapi justru menerima bantuan juga. Sumber www.cnnindonesia.com. Akun putrake 07566154 mengatakan jumlah 1,3 juta kemungkinan hanya di Jakarta saja, bukan seluruh Indonesia. Menurut dia, hampir seluruh pelosok negeri ini setiap ada penyaluran BLT pasti salah sasaran dan dipotong oleh oknum nakal. Sumber RNID. Dari kasus BLT yang salah sasaran tersebut, saya beranggapan bahwa pemerintah harus lebih waspada dan lebih teliti terhadap program yang akan dilaksanakan. Kembali ke topik yang akan kita bahas, yaitu tentang tes kelayakan anak sebagai syarat memiliki anak. Saudara dan saudariku sekalian, kita tahu anak merupakan rezeki yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dikembangkan oleh orang terpilih, yaitu orang tua. Rezeki tidak dapat kita atur, sebagaimana dengan anak yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Sehingga tidaklah tepat untuk mewajibkan tes kelayakan anak karena tidak semua kehidupan dapat diatur oleh kita sendiri. Sehingga dengan argumen penjelas dan penolakan di atas yang telah saya sampaikan, saya dengan tegas menolak bahwa pemerintah mewajibkan tes kelayakan anak untuk orang tua sebagai syarat memiliki anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Sri Norma Astuti meminta maaf sebanyak-banyaknya jika ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.